Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah itu bisa jadi syurga, bisa juga jadi neraka. Gitu ya. Ada ungkapan baiti jannati, rumahku syurgaku. Tapi banyak juga, apalagi suami yang bilang rumahku nerakaku. Pulang ke rumah nggak mau, seminggu sekali pulang ke rumah. Karena kalau pulang berantem mulu, ngomel mulu bininya. Ntar yang minta nafkah, yang anaknya nangis, minta kamar mandi dan lain sebagainya. Jadi terasa rumah itu seperti neraka. Bagaimana menjadikan rumah seperti surga, nyaman, betah, nggak pengen kemana-mana. Beda orang sekarang itu lebih betah di tempat lain. Mall, bioskop, main ke rumah orang. Ke rumah sendiri dia tidak betah. Nah, satu yang harus kita pahami bahwa yang sering tinggal di rumah itu adalah anak dan istri. Jadi agar rumah nyaman, rumah menjadi surga buat kita, jadikan anak dan istri kita sebagai ladang kebahagiaan. Kalau istri sama anaknya aja nggak bahagia, gimana kita mau ikut bahagia? Istri cantik di rumah, enak dilihatnya, kasih bedak, kasih make up, beliin. Ini cuma nyuruh doang ke salon. Pergi ngapa lu ke salon katanya? Potong apa rambut katanya? Cat deh rambutnya dan lain sebagainya. Tapi tidak memberikan nafkah dan uangnya, cuman omdo saja. Bagaimana ada kebahagiaan? Masya Allah, jadi seperti itu, bahagiakan dulu istrinya. Kalau istri sudah bahagia, insya Allah anaknya bahagia. Istri bahagia, nafkahnya lancar, nafkah batinnya juga lancar, perhatian dari suami lancar. Kalau pulang ditegur sama suami, wahai bidadariku, istriku, Masya Allah. Ya Allah. Seperti itu contoh ya. Luar. Akhirnya istri pun sama anak sayang. Betul. Nah, anak mau makan. Iya, ada ayah pulang tuh nak. Betul. Nah, contoh. Tapi kalau suaminya, lu masak kagak? Lu begini amat di dalam rumah, akhirnya istrinya pun kasar sama anaknya. Iya, Berapa banyak kita lihat kejadian ibu yang rela membunuh anaknya. Ibu yang rela membuang anaknya itu karena salah satunya beban mental yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Makanya salah satu yang harus ditanamkan adalah kita harus mencari kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu puncak nyamannya kita tinggal di rumah. Nah, bahagia itu definisinya apa sih? Ada yang mengatakan bahagia itu apabila rumah kita bertingkat, mobilnya mewah mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, bahkan kadang jumlahnya ada 4. Aduh, sorry. Banyak yang seperti itu ya. Suka Apakah mancing kebahagiaan? begitu ya. Bukan mancing, nyindir dikit aja. Iya. Apakah sebenarnya kebahagiaan itu dari situ? Tidak juga. Banyak yang akhirnya gara-gara uang, materi, istri yang cantik malah tidak ada ketenangan di rumah. Nah. Ternyata ketenangan dan kebahagiaan itu bisa diambil dengan 3 cara. Nah, dalam kitab Nasoihul Ibad dijelaskan kalau pengen dapat kebahagiaan, bahagia satu keluarga, bahagia suami istri anak, masuk surga bareng-bareng. Jadikan rumah kita adalah rumah yang diisi orang-orang solih. Naam. Jadi yang pertama itu harus wa qalbun alimun. Hatinya harus tahu. Hatinya itu menyadari bahwa Allah itu mengawasi kita. Ini di rumah. Kita punya anak, suami, istri masing-masing punya handphone. Yang satu nonton maksiat, emaknya juga nonton maksiat, bapaknya nonton maksiat. Itu rumahnya bagai neraka. Karena isinya kemaksiatan semua. Tapi kalau anak kita dibiasakan baca Quran dekat sama Allah. Ada salah satu pesan dari Mbah Maimun. Ini guru kita Allah yarham yang Allah sudah yarham, wafat. Mbah Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair, beliau mengatakan gini, kalau kamu ingin anakmu jadi orang yang solih dan solihah, rumahmu terasa nyaman, maka biasakan baca Quran di dalam rumah. Naam. Biasa baca Quran di dalam rumah, itulah yang menjadi keturunanmu juga akan jadi ahli Quran. Amin. Seperti itu. Jadi yang pertama, tanamkan di hati kita bahwa Allah selalu mengawasi kita sehingga rumah itu tidak dijadikan tempat maksiat. Yang kedua, wa badanun sabirun, badan yang sabar, taat. Orang tua suruh ngaji, sholat, saling sabar, saling menerima kekurangan antar pasangan biar nggak ada masalah dalam rumah tangga. Dan yang terakhir sudah badanun sabirun, qalbun alimun, wa qanaah bima fil yad. Istri
Kona'ah suami ngasih berapapun. Masya Allah. Suami punya istri ya walaupun gak cantik-cantik amat ya kona'ah juga. Iya, gue demen yang Saling. kayak begini bahasa Nah kona'ah. begitu ya Ustadz ya. Iya. Nah yang udah pengalaman kali boleh dibagi guru. Harus tambahin Saya guru. pengen denger deh dari Ustadz Ujai gimana tambahannya. Ya Masya Allah, jadi itu penjelasan daripada Ustazah Syifa Nur Fadilah. Dimana kalau kita lihat itu dari sisi internal masing-masing pasangan. Biar bagaimana mengatur agar rumah tangga itu sakinah. Makanya itu yang dinamakan dengan sakinah. Sakinah apa? Sakinah adanya ketenangan, kenyamanan di saat kita berada di rumah. Lalu yang perlu sama kita tahu juga bahwa di rumah itu bukan kita doang Bang Ali. Bukan anak istri kita doang, bukan kita doang. Ada makhluk namanya jin. Gitu kan. Sehingga ini yang membuat kadang-kadang juga bisa panas. Nah. Maka oleh karena itu selain dari apa yang tadi dipaparkan oleh Ustazah Syifa, hal yang lain juga mesti sama kita perhatikan. Pertama, ketika kita masuk ke dalam rumah para pemirsa, biasain baca salam. Ya. Jadi yang namanya baca salam itu bukan karena ada orang doang di rumah. Benar. Biar kata hatta kagak ada orang di rumah, baca salam. Ada jin. Begitunya. Karena ada makhluk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal makan gitu kan. Orang-orang, makhluk-makhluk yang menempatin di sini kan gitu kan. Dan juga salam itu bisa kembali kepada kita. Jangan lupa baca bismillah. Sebab ketika kita baca bismillah, setan ngomong sama anak buahnya, nggak ada tempat nginep buat ente nih hari di dalam rumah ini. Benar. Sehingga nggak ada tuh gangguan-gangguan yang bikin ngerongrong anak bini kita dan ngerongrong diri kita yang bakal jadi bikin ribut aja. Panas aja. Dan tadi ustaznya juga sudah menyampaikan satu hal berkaitan dengan masalah ini. Isi rumah kalian dengan Quran. Gitu kan. Sehingga rumah kalian adem. Al-Quran loh. Jangankan 30 juz kita baca terus menerus. Baca suratul Baqarah. Ya kan. Bahkan baca ayatul kursi kita sering-sering di rumah. Itu akan menjadikan syaitan-syaitan jin-jin tersebut akan apa? Kabur. Jadi artinya adalah. Kalau kita mengambil sebuah kesimpulan, apabila rumahmu itu ya dilakukan di dalamnya berbagai hal-hal yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh ajaran agama kita, apa yang disyariatkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan tercipta daripada rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah, rumah tangga yang membawa daripada kenyamanan, ketenangan hati, dan juga kebahagiaan seperti yang tadi beliau sampaikan yang dirasakan oleh baik suami, istri dan juga anak. Kalau seandainya itu enggak, ya walhasil kagak betah di rumah. Makanya jadikan rumah itu juga pesantren mini. Maksudnya pesantren mini itu apa? Ajarin sama anak-anak kita. Makanya membangun rumah tangga terakhir yang ingin saya sampaikan. Itu bukan hanya pada saat kita sudah berumah tangga. Sebelum berumah tangga diatur dalam Islam. Cari yang namanya pasangan itu yang beragama. Kan gitu kan. Tunkahul mar'ah li arba' limaliha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha. Iya kan, pertama kecantikannya nggak apa-apa. Kita juga doyan pasti yang ganteng, yang cakep itu wajar. Hartanya gitu kan. Kita juga mau, siapa yang mau punya pasangan miskin bahasa kata wajar. Terus kemudian nasabnya wajar. Tapi tiga-tiganya ini bukan patokan utama. Ini fitrah manusia aja. Kalau ente mau bahagia dunia akhirat, Nabi bilang. Apa itu? Agamanya cari yang benar. Yang soleh cari suami. Yang solehah cari istri. Tadi dikata biar kata kagak cakep. Biar kata kagak ganteng. Biar kata kagak cantik banget-banget. Paling kagak. Kata orang Betawi bilang kagak malu dibawa kondangan kan begitu bahasanya. Dandan dikit dah ya. Iya. Sehingga apa? Tadi kalau dua-duanya bergerak dalam persoalan yang sama, visi dan misi yang sama untuk membawa rumah tangga ini sebagai sebuah perahu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah serta menjadikan rumah tangga itu di dalam rumah itu syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan ketenangan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu.